Shalom, apa kabar? Luar biasa. Memang di dalam Tuhan ada hal-hal yang sangat luar biasa. Seperti pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 17 November tahun 2025, ada hal-hal yang sangat luar biasa melalui pesan Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kita tahu bahwa Tuhan pernah menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Di mana pada waktu Tuhan perjalanan dari Galilea ke Samaria, ada 10 orang sakit kusta ini teriak, Tuhan, Tuhan, guru, minta tolong supaya saya disembuhkan. Dan pada akhirnya Tuhan menyembuhkan. Dan setelah 10 orang ini sembuh, hanya satu yang kembali kepada Tuhan dan tersungkur, menyembah, sujud menyembah, dan memuliakan Allah. Terus Tuhan tanya, di mana yang ke-9 orang tadi? Kok justru malah orang asing ini yang datang, orang Samaria ini? Kita harus tahu, kita harus sadar bahwa Tuhan menciptakan kita itu punya maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuannya? Supaya manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu, dia selalu menyembah Tuhan. Dia selalu memuliakan nama Tuhan. Itu tujuannya. Setelah kita tahu bahwa maksud dan tujuan menciptakan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk datang menyembah, kita ini ditegur sama Tuhan. Justru kita ini yang sebagai anak kesayangannya, kita juga sadar atau tidak sadar, kita ini sering minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, sembuhkan penyakit saya. Tuhan tolong berkati. Tuhan macam-macam. Setelah kita didengar doa kita sama Tuhan, Tuhan mengabulkan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Justru kita ini kadang lupa, kita lalai, kita tidak menyembah Tuhan, kita tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita ditegur semua anak-anak Tuhan. Justru orang yang asing, yang ditolong Tuhan, yang malah bersyukur, malah menyembah, malah percaya sama Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang tidak asing, anak Tuhan, justru kadang kita ini lupa. Kita tidak mengucap syukur, kita tidak menyembah. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan masih selalu mengingatkan kepada kita. Kalau kita sudah diberkati, maka kita harus memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dengan apa? Kita menjadi saluran berkat juga buat orang lain. Jangan berkat itu kita nikmati sendiri. Banyak sekali orang-orang yang harus kita perhatikan. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang juga harus kita pikirkan. Tidak hanya dipikirkan, tapi kita coba berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan untuk pelayanan Tuhan. Di mana pelayanan Tuhan di dalam gereja itu adalah untuk memuliakan, untuk menyembah Tuhan. Dengan demikian, Tuhan terus mencurahkan berkat-Nya. Tuhan terus memberkati kita. Tuhan terus memberi kesehatan kepada kita. Sehingga kita betul-betul bisa menikmati. Kita betul-betul bisa merasakan damai sejahtera. Kita bisa menikmati hidup kita. Kita bisa menikmati masa tua kita. Dan Tuhan panggil kita tidak dengan susah payah. Ayo pulang, rumahmu sudah jadi di surga. Kita tidak menyusahkan orang. Itu berkat-berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa kepada kita. Oleh sebab itu kita harus sadar diri, harus tahu diri. Apa maksud dan tujuan Tuhan memberkati kita. Yang paling utama yaitu untuk sujud menyembah, bersyukur, tersungkur di bawah kaki Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Setelah itu nama Tuhan akan dimuliakan
dengan banyak orang menyaksikan, banyak orang yang kita bantu, banyak orang yang kita tolong, dia tahu bahwa hanya Tuhan yang kita sembah yang bisa memberikan damai sejahtera, memberkati kita, menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akhiri dalam suatu doa terhadap renungan pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau masih mengingatkan kepada kami semua sebagai anak-anak-Mu untuk selalu menyembah Engkau, untuk selalu mengucap syukur, tersungkur di bawah kaki Engkau dan memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang sanggup memberkati kami, Allah yang sanggup menyelamatkan kami, Allah yang sanggup menyelamatkan kami di atas bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang saya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.